Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Semarang Timur yang saya cintai dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang telah dimuat pada Warta Jemaat minggu yang lalu, bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2021 di GKJ Semarang Timur akan dilayankan perjamuan kudus. Untuk itu, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sudah berhak menerima perjamuan kudus, supaya menyiapkan diri atau menguji diri kita masing-masing. Dalam kita menyiapkan diri kita dasari dengan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini terambil dari Keluaran bab 13 ayat yang ke-22, ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Adapun ayat yang sebagai ayat emasnya terambil dari ayat yang ke-21. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita sujud kehadirat Tuhan terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kuasa-Nya, tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kepada kita semua. Bapa, kami ucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami semua pada hari-hari yang lalu, hingga saat ini kami masih bisa bernapas pada hari ini. Ini kesemuanya adalah kasih dan kuasa-Mu saja. Untuk itu Tuhan, kami menyiapkan diri akan menerima perjamuan kudus-Mu yang akan dilayankan nanti tanggal 14 Februari tahun 2021. Sertai kami Tuhan, supaya kami dapat merasakan, dapat merenungkan firman-Mu, terlebih di dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Keluaran bab 13 ayat 21 berbunyi demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bila kita melintasi padang gurun, membutuhkan stamina tubuh yang baik. Bahkan seorang yang menempuh perjalanan panjang di padang gurun memerlukan sejumlah perlengkapan dan obat-obat yang untuk menjaga kesehatan kita. Padang gurun memiliki perubahan cuaca yang ekstrim. Pada siang hari suhu udara sangat panas sekali, tetapi pada malam hari terasa dingin sekali. Menghadapi cuaca semacam ini untuk jangka waktu yang bertahun-tahun hampir mustahil bagi orang yang tanpa memperlengkapi yang memadai bisa berjalan dengan baik. Itu baru cuaca ekstrim, belum ganasnya hutan, binatang-binatang yang ganas yang sewaktu-waktu dapat menyerang kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bangsa Israel hidup di padang gurun 40 tahun lamanya. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi garasnya padang gurun? Ternyata Tuhan Allah sendiri yang menjaga umat-Nya. Secara ajaib, Tuhan menyatakan pemeliharaannya.
Tuhan memberi awan besar berbentuk tiang dengan ujung atasnya membesar untuk menyertai mereka, sehingga terpelihara dari terik matahari. Ketika malam tiba, tiang awan berubah menjadi tiang api yang menghangatkan mereka dari suhu yang sangat dingin dan sekaligus menerangi mereka dari kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika Tuhan sanggup menyatakan pemeliharaan yang ajaib terhadap umat Israel, maka kita percaya bahwa Tuhan di dalam kemurahannya juga sanggup memelihara anak-anaknya sampai pada masa kini. Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit dan tak seorang pun sanggup menolong? Apakah hari-hari ini saudara merasakan seperti sedang berjalan di padang gurun yang ganas dan penuh bahaya? Pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Ayat ini sebagai penghiburan kepada kita, juga sebagai penguatan kita di masa-masa saat ini. Apalagi di saat pandemik yang sampai saat ini belum menandakan untuk penurunannya. Untuk itu ayat dari Injil Matius bab 28 ayat 20 ini bisa kita pegang janji Tuhan yang akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjalanan bangsa Israel merasakan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Kini Tuhan menyertai melalui Roh Kudus yang diutus dan diam di hati setiap orang yang percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjamuan kudus juga merupakan pemeliharaan Tuhan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Kita diajak untuk menengok ke belakang tentang sengsara Tuhan Yesus sampai meninggalnya di kayu salib Golgota. Darahnya tercurah bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam perjamuan kudus sebagai dasar untuk persiapan kita dalam menerima perjamuan kudus terambil dari 1 Korintus bab 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28, yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan itu, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang
untuk mendasari di dalam kita menerima perjamuan Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita di dalam perjamuan kudus tanggal 14 Februari 2021. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perjamuan kudus sebagai sarana memelihara iman mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemeliharaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sakramen perjamuan nanti, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing, seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus bab 11 ayat yang ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Di ayat inilah pengujian diri kita kepada kesiapan di dalam kita akan menerima perjamuan kudus Tuhan nanti tanggal 14 Februari 2021 itu. Yaitu yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskan. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sakramen perjamuan kudus disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah-perintahnya. Dan kami majelis percaya bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara siap untuk menerima perjamuan kudus nanti tanggal 14 Februari 2021. Saya bersama teman-teman Majelis Gaji Semarang Timur, Gereja Kristen Jawa Semarang Timur, saya menyatakan kesediaan untuk mengikuti perjamuan kudus dan melayani jemaat dalam perjamuan kudus nanti. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan nanti sebagai sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sertai Tuhan kami, supaya sampai pada saatnya nanti di dalam kami menerima perjamuan kudus-Mu terdapat kami berkenan dan tidak bercela di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ini hanya senantiasa ke dalam kasih kuasa-Mu saja.
Jauhkanlah kami dari bahaya yang akan menggagalkan untuk kami setiap saat menerima perjamuan-Mu ini. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing kepadamu. Terimalah kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa yang singkat ini kami aturkan. Amin.